Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan untuk teori permainan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bentuk ekstensif dari suatu permainan, sekarang kita akan membahas bentuk normal dari suatu permainan. Jadi kenapa ada dua bentuk di sini? Yang satu itu yang ekstensif adalah bentuk yang secara detail ibaratnya. Sedangkan bentuk yang normal di sini adalah bentuk yang secara ringkas tapi sangat bermanfaat. Nanti yang sering kita gunakan adalah bentuk yang normal ini, yang mudah diproses untuk mencari maksimin dan lain-lainnya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelumnya, sebelum masuk ke bentuk normal, di sini ada definisi strategi ya. Suatu strategi dari pemain I itu adalah fungsi SI, di mana fungsi ini yang memetakan himpunan informasi HI ke himpunan aksi AI. Oke ya. Jadi S kecil I ini pemetaan dari HI ke AI. Nah, tapi strategi ini juga biasanya direpresentasikan sebagai barisan. Barisan pilihan aksi yang dilakukan pemain I pada setiap langkahnya. Oke, itu. Jadi kalau misalkan ini secara formalnya, nah biasanya direpresentasikan tapi dalam bentuk barisan karena supaya lebih mudah dipahami. Oke, kemudian misalkan suatu permainan dengan pemainnya N orang ya, suatu profil strategi itu adalah suatu daftar strategi S kecil ya, yaitu S1, S2, S3 sampai dengan SN dari setiap pemain. Jadi daftar strategi dari setiap pemainnya kita punya. Jadi pemain A itu strateginya, pemain 1 itu strateginya apa, pemain 2 strateginya apa, itu dijadikan satu, itu namanya profil strategi. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa ini kan suatu strategi ya, berarti cuma satu strategi. Tidak hanya satu strategi yang dimiliki oleh seorang pemain. Nah, oleh karena itu di sini cuma dipilih salah satu saja untuk dimasukkan ke sini. Jadi dalam satu permainan biasanya tiap pemain hanya memiliki satu strategi itu tadi ya kan. Oke, nanti untuk jelasnya kita masuk ke contoh saja. Sebelumnya juga kita punya himpunan strategi dari pemain I, berarti himpunan barisan strategi SIJ. Nah, sekarang saya namai SIJ. Kenapa? Karena barangnya tidak cuma satu. Kalau tadi kan SI, berarti S1, S2, S1 itu strateginya pemain 1, S2 strateginya pemain 2. Kalau ini SIJ berarti S11, S12, S13. Jadi himpunan strategi-strategi yang dimiliki oleh seorang pemain. Itu tidak hanya satu nantinya. Oke, jadi SIJ di mana J-nya 1 sampai M. M-nya ini apa? M-nya ini biasanya adalah banyak langkah yang mungkin dari pemain I. Oke, tapi nanti sambil kita lihat ke depannya apakah benar atau perlu kita revisi, bisa saja. Oke, nah bentuk normal dari suatu permainan ini yang paling penting, yaitu dia adalah pasangan terurut ya. Jadi bentuk normal game sama dengan S, U, S besar, U ya. Di mana S besar ini adalah S1 cross S2 ya. Berarti kalau misalkan dua pemain ya S1 cross S2. Nanti kalau 3 pemain berarti S1 cross S2 cross S3. Kalau N pemain ya nanti berarti perkalian dari SI gitu ya. I-nya mulai dari 1 sampai N. Nah, ini S-nya nanti ya secara umum. Kemudian ini adalah himpunan strategi permainannya ya dari setiap pemainnya tadi. Oke.
Kemudian di sini kita juga ada U. U-nya ini adalah himpunan U1 dan U2, yaitu himpunan keuntungan atau utility. UI ini adalah pemetaan dari S1 cross S2 ke R untuk setiap pemain I-nya. Ya, atau bisa juga yang ini ya, S ini bisa kita artikan juga dia himpunan dari S kecil ya. Jadi himpunan semua profil strategi. Oke, bisa juga dikatakan seperti itu ya. Karena kan ini S berarti isinya adalah S1 SI, SJ ya. Di mana I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2. Nah, ini kan berarti kan ini tadi itu adalah profil strategi dari suatu permainan. Oke. Di sini bisa kita perhatikan bahwa keuntungan pemain tidak hanya dipengaruhi oleh strateginya sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh strategi pemain lain. Makanya ini yang menjadi perbedaan antara teori pengambilan teori keputusan sama teori permainan. Kalau teori permainan itu tindakan dari orang lain, pemain lain, itu sangat berpengaruh kepada keuntungan yang akan kita peroleh. Sedangkan teori keputusan itu biasanya tidak memandang hal tersebut. Oke, pada umumnya setiap pemain I ini berusaha memaksimalkan nilai keuntungannya, yaitu UI ya. Ya ibaratnya setiap pemain normalnya yaitu ingin memperoleh kemenangan. Normalnya seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang normal seperti itu tadi, jadi pemain yang menginginkan memaksimalkan keuntungannya, jadi pemain itu akan kita katakan rasional. Ya, rasional. Rasional saja kan kalau misalkan kita ingin memenangkan suatu permainan. Nah, jika ingin memaksimalkan nilai keuntungannya. Ya, seperti itu ya. Itu orang rasional. Nah, apakah ada pemain yang tidak rasional? Ada. Nanti klasifikasinya akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Yaitu ada yang tidak rasional biasanya. Oleh karena itu kita perlu menganalisa siapa lawan main kita, sifatnya seperti apa, itu perlu. Apakah dia rasional atau tidak? Nah, itu pengaruhnya. Ya, di sini kita masuk ke contohnya ya. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas berarti permainannya seperti biasanya. Ada dua pemain 1 dan pemain 2. Oke. Saya tuliskan bentuk ekstensifnya dulu ya. Berarti pemain 1 ini dia bisa mengeluarkan batu, gunting, maupun kertas. Kemudian dilanjutkan dengan pemain 2. Dia masing-masing bisa menanggapi 3 juga ya. Oke, ini batu, gunting, kertas, batu, gunting, kertas, batu, gunting, kertas. Ya, kemudian nanti di sini perlu kita tuliskan apa itu payoff-nya ya, keuntungannya ibaratnya ya. Berarti kalau batu-batu ini 0 ya, tidak ada yang menang. Batu lawan gunting, yang menang adalah batu ya. Berarti +1, -1. Batu lawan kertas, yang menang kertas. Berarti -1, +1, ya. Dan seterusnya ya. Oke. Dari sini saya cuma ingin menyampaikan contohnya. Contohnya adalah di sini yang belum saya sampaikan kemarin-kemarin adalah kita misalkan A1. A1 ini adalah himpunan aksi pemain pertama ya. Pilihan aksinya apa saja? Berarti di sini batu, gunting, kertas. Oke.
Kemudian untuk A2, pilihannya apa saja? Sama juga ya, batu, gunting, kertas. Oke, kemudian di sini yang perlu kita coba tahu adalah H1. H1 ini adalah himpunan informasi ya, himpunan informasi pemain pertama. Oke, di sini berarti dia kalau berdasarkan definisinya kemarin, dari pohon ini kita tahu bahwa H1 ini adalah titik yang melambangkan pemain pertama. Berarti titik-titiknya perlu kita beri nama terlebih dahulu ya. Berarti ini V0, V1, V2, V3. Berarti H1 di sini cuma V0 saja ya. Kemudian H2 di sini ada V1, V2, V3. Oke. Kemudian yang seperti kemarin juga Z ya. Z-nya di sini berarti ada Z1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sampai Z9. Kita punya Z1 sampai Z9. Ini adalah himpunan titik terminal dari permainan ini ya. Bentuk ekstensif ini lebih tepatnya. Oke, setelah kita tahu terkait A1, H1, A2, H2, berarti kita bisa merujuk ke definisi yang sebelumnya ya, yaitu kalau kita berbicara S1 gitu ya, S kecil 1 berarti dia itu hanya salah satu strategi yang akan digunakan oleh pemain pertama. Oke, di sini kebetulan dia cuma satu langkah, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau misalkan nanti ada 2 langkah atau 3 langkah, itu nanti akan kelihatan. Berarti di sini S1 itu kemungkinannya ya cuma salah satu langkahnya aja. Misalkan S1-nya ini adalah B, kemudian S2-nya adalah G. Ya, karena cuma satu langkah, ya kan? Berarti strateginya pemain pertama akan mengeluarkan batu, itu strateginya. Pemain kedua akan mengeluarkan gunting, itu strateginya. Dan profil, nah ini profil strateginya, berarti kan S1, S2. Berarti ini sama dengan B, G. Ya, profil strategi berarti secara keseluruhan. Kita tahu bahwa pemain satu akan mengeluarkan batu, pemain dua akan mengeluarkan gunting. Nah, itulah yang dimaksud profil strategi. Oke. Kemudian itu untuk contoh strategi sama profil strategi. Sekarang yang lebih penting adalah yang satunya, yaitu himpunan strategi. Oke, di sini saya hapus dulu beberapa yang tidak saya perlukan. Berarti kalau tadi strategi itu cuma S kecil, sekarang kalau himpunannya adalah S besar. Berarti S1 di sini adalah himpunan strategi yang mungkin dilakukan oleh pemain satu. Berarti kemungkinannya cuma 3, B, G, atau K. Oke, batu, gunting, atau kertas. Kemudian S2 ini kemungkinannya adalah juga sama, B, G, K. Ya. Sekali lagi karena di sini cuma satu giliran, akhirnya S1 dan S2 akan sama dengan A1, A2. Biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan gilirannya lebih dari satu, akan lebih terlihat seru. Oke, nah di sini kita akan menuliskannya ke dalam bentuk normal ya. Ke dalam bentuk normal, nanti secara nggak langsung kita akan berbicara matriks payoff ya. Nah, matriks payoff ini seperti apa? Jadi kita hanya memerlukan S1, S2, sama U1, U2. Oke, jadi caranya adalah kita buat, ya ini seperti di aljabar ya, mengoperasikan dua
bilangan seperti itu. Oke, misalkan di sini adalah pemain 1 yang bawah, pemain 2 yang atas. Berarti pemain 1 kemungkinannya batu, gunting, atau kertas. Pemain 2 juga sama, batu, gunting, atau kertas. Nah, di sini yang kita isi, oke, jadi ini sudah S1 sama S2-nya. Sekarang satunya adalah U1 dan U2-nya. Kita masukkan ke dalam sini. Ya. Kalau batu lawan batu, berarti yang menang tidak ada, 0,0. Batu lawan gunting, yang menang batu. Berarti plus 1 min 1. Oke, batu lawan kertas, berarti yang menang batu. Salah. Yang menang kertas. Ya. Min 1 plus 1. Ya, ini juga gitu, gunting lawan batu, berarti gunting kalah ya, min 1 plus 1. Gunting lawan gunting, 0,0. Gunting lawan kertas, berarti plus 1, min 1. Kertas lawan batu, menang ya, plus 1, min 1. Kertas lawan gunting, kalah, min 1 plus 1. Kemudian, kertas lawan kertas, 0,0. Ya, bentuk inilah yang kita namai sebagai bentuk normal. Ya. Nah, kalau tadi berdasarkan definisi, bentuk normal kan pasangan terurut S, U. Ya, tapi kita representasikan ke dalam bentuk matriks payoff ini. Ya, oke, di sini berarti dia S1 sama S2-nya ada. Oke, ini S1, ini S2-nya. Oke, sudah ada. Kemudian U1, U2. Oke, U1-nya juga ada. Ini U1 semuanya. Oke, ini U1. Oke. Jadi bagaimana kita membacanya? Membacanya adalah kalau berdasarkan contoh yang tadi, berdasarkan definisi maksud saya, berarti kan kita ada U1 ya. U1 ini pemetaan dari S1 cross S2 ke himpunan bilangan real ya. Berarti di sini contohnya S1 cross S2, berarti kita bisa ambil B, B. Berarti ini dipetakan ke 0, yaitu nilainya dari U1-nya saja, keuntungan untuk U1. B, B, 0 ya. Kemudian contoh lagi misalkan G, K. G, K berarti pemain 1 mengeluarkan gunting, pemain 2 mengeluarkan kertas. Berarti ini plus 1. Ya, dan lain sebagainya. Jadi pemetaan ini dapat kita lihat secara mudah dalam bentuk tabel yang di atas ini. Sudah terwakili. Ya, oleh karena itu ini masih sama sesuai dengan definisinya, yaitu ada S1 dan S2, kemudian ada yaitu pemetaan keuntungannya secara jelas. Kalau misalkan pemain 1 mengeluarkan apa, pemain 2 mengeluarkan apa, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang untung, siapa yang rugi, itu jelas. Oke, oleh karena itu inilah bentuk normal dari permainan batu gunting kertas. Iya. Kemudian kita lanjutkan ya. Contoh kedua, di sini kita punya permainan tebak kartu sama seperti sebelumnya mungkin ya. Oke, cuma saya revisi sedikit di sini peraturannya. Misalkan 2 kartu yaitu bernomor 3 dan bernomor 7. Ada 2 kartu. Pemain 1 memperoleh salah satu kartu tersebut. Kemudian pemain 1 meletakkan kartu tersebut secara tertutup ya. Oh, ini aturannya saya ganti. Pemain 1 memperoleh 2 kartu tersebut. 2 kartu. Oke. Kemudian pemain 1 meletakkan salah satu kartu secara tertutup. Pemain 2 menebak kartu yang diletakkan pemain 1. Jika tebakan pemain 2 benar, maka pemain 2 menang. Begitu pula sebaliknya. Kalau tebakannya salah, berarti pemain 1 yang menang.
Oke, dari sini berarti kita tahu bahwa S1-nya ya, S1-nya berarti di sini yaitu apa itu, strategi yang mungkin untuk dilakukan pemain satu, berarti kemungkinannya dia meletakkan angka 3 atau meletakkan angka 7. Kemudian S2, strategi yang mungkin dilakukan oleh pemain 2 adalah menebak bahwa itu angka 3 atau menebak itu angka 7. Ya, sama saja ya, masih seperti tadi. Kemudian kita gambarkan bentuk normalnya. Berarti ini 1 bawah, 2 atas. Kemungkinannya 3, 7, 3, 7. Berarti bacanya adalah ketika pemain 1 meletakkan angka 3 dan pemain 2 menebak bahwa itu angka 3, berarti yang menang pemain 2 karena tebakannya benar ya. Oleh karena itu pemain 2 dapat 1, pemain 1 dikurangi 1. Oke, jadi yang depan ini punyanya pemain 1, yang belakang punyanya pemain 2. Contoh lagi di sini ya. Kalau pemain 1 meletakkan 3 dan pemain 2 menebak yang diletakkan adalah 7, berarti tebakannya salah. Karena tebakan salah, berarti pemain 2 kalah. Pemain 1 yang menang. Oke, begitu pula dengan kalau diletakkan 7, ditebak 3, pemain 2 yang kalah. Min 1, ini plus 1. Nah, yang ini juga begitu. Tebakannya benar. Karena tebakannya benar, pemain 2-nya menang, pemain 1-nya yang kalah. Oke, inilah bentuk normalnya. Ya, lebih sederhana ya bentuk normalnya. Kemudian di sini kalau misalkan ditanyai nanti tolong tuliskan fungsi atau pemetaan keuntungan dari pemain 2. Oke, berarti pemetaan keuntungannya di sini U2 oh sebentar, jangan di sini. Berarti kita akan punya U2 ini pemetaan dari S1 cross S2. Jangan biru muda. Oke. S1 cross S2 ke R ya. Berarti di sini nanti kita akan punya misalkan 3,3, berarti ini dipetakan ke punyanya pemain 2. Pemain 2 berarti yang bagian belakang ini ya. Set plus 1 ini. Berarti gini. Kemudian kalau 3,7 berarti min 1. 7,3 ini dipetakan ke min 1. 7,7 ini dipetakan ke plus 1. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau ditanyai, tuliskan pemetaan keuntungan dari pemain 2. Oke. Begitu pula dengan pemain 1 ya. Berarti diambil yang bagian depannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau itu tadi kita dari informasi langsung ke bentuk normal, jadi yang penting kita tahu S1, S2, kemudian tinggal kita buat tabelnya tadi ya. Kemudian kita isikan payoff-nya atau keuntungan dari masing-masing kemungkinannya. Sekarang bagaimana kalau misalkan dari bentuk ekstensif kita ubah ke bentuk normal? Oke, untuk mengubah bentuk ekstensif ke bentuk normal, kita perlu perhatikan profil strategi, ya, seluruh profil strategi, dan vektor payoff ZS. Jadi masing-masing strategi ini akan berakhir ke suatu titik terminal, ya kan? Nah, titik terminal itu pasti memiliki payoff-nya, ya kan? Nah, itu adalah ZS-nya, nilai dari payoff-nya itu. Oke, tapi di sini saya akan sambil membahas yang soal kuisnya ya. Jadi contohnya kartu besar sederhana, ya namanya terserah saya ini.
Agak aneh. Oke, di sini diberikan 6 buah kartu bernomor 2, 3, 4, 4, 5, 6. Permainan dengan aturan sebagai berikut. Pemain 1 memperoleh kartu 2, 4, 6. Pemain 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian pemain 2 memulai permainan terlebih dahulu dengan mengeluarkan salah satu kartu yang dimilikinya. Kemudian pemain 1 mengeluarkan salah satu kartunya juga. Ya, nimpali kayak gitu ya. Kemudian jika nomor kartu pemain 2 sama dengan nomor kartu pemain 1, maka tiap pemain memperoleh poin 0 dan dilanjutkan giliran pemain 2 lagi yang mengawali permainan. Kalau misalkan imbang. Kemudian jika nomor kartu pemain 2 lebih kecil, maka pemain 2 kalah mendapatkan poin negatif 1 dan pemain 1 mendapatkan poin plus 1. Kemudian gilirannya dilanjutkan oleh pemain 1 karena pemain 1 mengungguli pemain 2, yaitu kartunya lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Kemudian permain dilakukan hingga kartu masing-masing pemain habis. Dan poin yang diperoleh tiap pemain dijumlah di akhir permainan. Oke, pemenangnya adalah pemain yang jumlah poinnya lebih besar. Di sini ada kasus khusus. Asumsikan bahwa pemain 2 mengeluarkan kartu bernomor 4 pada giliran pertama. Berarti kemungkinan untuk mengeluarkan kartu bernomor 3 atau 5 di situ tidak ada ya. Jadi giliran pertama pasti keluarnya 4. Nah, bagaimana di sini sekaligus saya berikan bentuk ekstensifnya dulu ya. Bentuk ekstensifnya berarti di sini agak panjang. Ya enggak panjang-panjang banget. Berarti kita berawal dari pemain 2 yang dia akan mengeluarkan kartu bernomor 4. Sudah, itu saja. Kemudian dilanjut pemain 1. Pemain 1 ada 2 kemungkinan ya. Oh, ada 3 kemungkinan. Oke, 3 kemungkinan. Berarti dia kemungkinannya mengeluarkan 2, 4, atau 6. Ya. Kemudian ini pemain 1. Nah, untuk lanjutannya ini masih saya kosongi sambil kita lihat ya. Kita lihat kalau misalkan pemain 2 mengeluarkan 4, pemain 1 mengeluarkan 2, berarti giliran selanjutnya adalah pemain nomor 2. Karena akar kartunya lebih besar. Kalau ini seimbang, berarti yang berikutnya tetap pemain 2 yang mengawali. Kalau yang ini 4 sama 6 lebih besar 6. Otomatis giliran selanjutnya adalah pemain 1 ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya kasih batas gitu ya, biar nanti mudah kita. Oke, ini pengeluaran kartu pertama bagi kedua pemain. Kita lanjutkan. Oke, berarti di sini pemain 2 kemungkinannya cuma 2 sekarang. Yaitu 4-nya sudah keluar, tinggal 3 sama 5. Yang ini juga seperti itu. Di sini berarti tinggal sudah dikeluarkan, oh pemain 2 lagi, berarti 3 sama 5 ya. Oke, kemudian yang ini juga, oh tapi pemain 1. Pemain 1 sudah mengeluarkan angka 6, berarti di tangannya tinggal 2 sama 4. Oke, setelah itu tinggal kita lanjutkan. Ini berarti dilanjutkan pasti habis 2, 1. Ini juga 1. Ini habis 1 berarti pemain 2. Nah, kayak gini. Oke, dari sini berarti kita akan punya pemain 1 juga punya 2 kemungkinan ya. Yaitu dia sudah mengeluarkan 2, berarti tinggal 4 atau 6. Oke. Di sini juga kurang lebih sama. Pemain 1 sudah mengeluarkan 2, berarti tinggal 4 atau 6. Di sini ya, berarti pemain 1 sudah mengeluarkan 4, tinggal 2 atau 6. Oke. Nah, di sini juga
1 sudah mengeluarkan 4 ya, berarti tinggal 2 sama 6. Yang ini juga 2 kemungkinan, ini 2 kemungkinan juga. Nah, oke. Yang ini pemain 2 sudah mengeluarkan angka 4. Berarti tinggal 3 sama 5, 3 sama 5. Oke. Kemudian setelah itu kita nilai siapa yang menang. 3 lawan 4 berarti yang menang 4 ya. Kemudian 3 lawan 6 yang menang ya 6. Berarti pemain 1 ya. 5 lawan 4 berarti yang menang pemain 2. 5 lawan 6 berarti pemain 1 yang menang. Oke, 3 lawan 2 berarti pemain 2. 3 lawan 6 berarti pemain 1. 5 lawan 2 berarti pemain 2. 5 lawan 6 berarti pemain 1. 2 lawan 3 berarti pemain 2 yang mengeluarkan 3 ya. 2 sama 5 juga pemain 2. Oke, 4 lawan 3 berarti pemain 1. 4 lawan 5 ini pemain 2. Oke, ini yang game kedua ibaratnya. Oke, game kedua sudah selesai dan kita tahu siapa yang menang di masing-masing. Oke, kemudian tinggal kita lanjutkan. Setelah ini kemungkinannya tinggal 1 ya. Oke, pemain 1 kartunya tinggal 1, yaitu kartunya tinggal berapa? 1 sudah mengeluarkan 2 sama sudah mengeluarkan 4, berarti tinggal 6. Berarti di sini pemain 2, dia pemain 2 sudah mengeluarkan 4 sama 3, berarti tinggal 5 ya. Oke, kemudian ini sudah di ujung, yaitu titik terminalnya. Oke, ini juga sama. Tinggal satu-satu kemungkinan saja. Sambil saya lengkapi dulu ya. Gambar lingkaran-lingkaran ini. Oke. Ya. Oke. Cukup banyak juga ya. Ya, di sini kita lanjutkan berarti 1 ini tinggal mengeluarkan kemungkinannya 4. Karena 6 sama 2 sudah. Kemudian di sini 5 ya. Oke, kemudian di sini berarti 4 sama 2 sudah, ini 6. Oh, salah. Pemain 2 duluan. Pemain 2 berarti tinggal 4, 5, di sini 3. Oke. Oke, ini 2, ini 1. Nah. Oke, ini bisa dilengkapi dulu biar gampang. 2, 1, ini 2, 1, 1, 2, 1. Oke. Nah, di sini berarti pemain 1 tinggal apa kartunya ini? Tinggal angka 6 ya. Oke. Di sini 4. Di sini pemain 2 berarti 4, 5, tinggal 3. Tinggal 3. Pemain 2 di sini 4, 3, tinggal 5. Ini juga 5 berarti. Berarti di sini pemain 1 4 sama 2 tinggal 6. Di sini 4 sama berapa ini? 4 sama 6 berarti tinggal 2. Oke. Pemain 2 ini 4 sama 5 ya. 4 sama 5 berarti tinggal 3. Berarti di sini juga tinggal 3. Terus pemain 1 4 sama 2 tinggal 6. 4 sama 6 berarti di sini tinggal 2. Oke. Begitu seterusnya kita lakukan hal seperti ini ya.
Oke, berarti ini pemain 2. Pemain 2 4 sudah ngeluarin 4 sama 3. Berarti tinggal angka 5. Berarti di sini 4 sama 5 tinggal 3. Oke, di sini saya lanjutin yang 22 dulu. Ini 4 sama 3, berarti tinggal 5. Ini 4 sama 5 tinggal 3. Oke, kemudian yang ini pemain 1. 4, 6 berarti tinggal 2. 4, 6 berarti tinggal 2. Oke, di sini sama saja ya. Sebentar, saya salah lihat. 6 sama mana pemain 1 lagi? 6. Oke, 2. Bentar. Oke. Oh, di sini ada salah ketik ya. Oke, berarti ini 6, 2 berarti tinggal 4. 6, 2, ini 4 juga. Ini 6, 4. Berarti tinggal 2, ini tinggal 2. Oke. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian tinggal kita jumlahkan poin kemenangannya ya. Oke, poin kemenangannya berarti kita bisa cek dari masing-masing match-nya, masing-masing gamenya ini ya. Berarti yang pertama nanti ini pemain 2 menang, ini pemain 1 menang, habis itu terakhir pemain 1 yang menang ya. Berarti pemain 1 itu plus 1, pemain 2 min 1, di total semuanya ya. Nanti bisa diperoleh seperti itu. Oke, di sini hasil perhitungan saya. Ini min 1 plus 1, min 1 plus 1, plus 1 min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus di sini min 1 plus 1, plus 1 min 1, plus 1 min 1, min 1 plus 1. Ya, kurang lebih seperti ini bentuk ekstensifnya ya. Ya, cukup ribet. Tapi memang bentuk ekstensif seperti ini, yaitu informasi yang sangat detail. Oke, sekarang bagaimana dengan bentuk normalnya ya? Oke, di sini yang perlu kita cermati ya, nah bagian ini. Pemain 2 itu kemungkinannya giliran pertama dia mengeluarkan 4. Kemudian giliran kedua dia kemungkinannya tinggal 3 sama 5 ya kan. Giliran ketiga juga masih ada kemungkinan 3 sama 5. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa S2 ini kemungkinannya giliran pertama ngeluarin 4, giliran kedua ngeluarin 3, terakhir 5. Atau 4, 5, 3. Ini adalah himpunan strategi dari pemain 2. Ya, kemudian himpunan strategi dari pemain pertama, kita tahu bahwa ini bisa semuanya, bisa banyak kemungkinan. Bisa 2, 4, 6, 2, 6, 4, 4, 2, 6, nah bentuknya seperti ini, 4, 2, 6, 4, 6, 2, kemudian 6, 2, 4, 6, 2, 4. 6, 2, 4 sama 6, 4, 2. Oke, jadi seperti ini. Oke, setelah itu tinggal kita coba menuliskan bentuk normalnya ya.
Kita tulis lagi, S1-nya berarti tadi yang banyak ada 6 buah, 246, 264, 426, 462, 642, oh salah, 624 dulu, 24, 642. Oke, kemudian S2-nya, giliran pertama pasti ngeluarin 4 dulu, kemudian giliran kedua bisa 3, jadi 435 atau 453. Oke, kemudian tinggal kita gambarkan tabelnya. Ya, berarti di sini pemain 1 atas pemain 2, pemain 1 bisa 246, 264, 426, 462, 624, 642. Kemudian pemain 2 bisa 435, kemudian 453. Nah, bagaimana kita mengisinya sekarang? Berarti tinggal kita bandingkan satu per satu. 2 lawan 4, berarti yang menang 4 ya. Yang menang 4 berarti di sini hitung salah satu saja, saran saya. Berarti 2. Oke, 2 lawan 4 kalah, min 1. Kemudian 4 lawan 3, 4 lawan 3 menang, berarti plus 1. 6 lawan 5 menang, berarti plus 1. Oke, totalnya adalah plus 1 ya. Berarti di sini pemain 1 mendapatkan 1, pemain 2 min 1. Nah, begini. Kemudian lanjut, kita lakukan hal yang sama. 2 lawan 4 kalah, min. 6 lawan 3 menang, plus, jadi 0. 4 lawan 5 kalah, berarti min 1, plus 1. Kemudian 4, 2, 6. 4 lawan 4, 0. 2 lawan 3 kalah, min. 6 lawan 5 plus, berarti 0, 0. Di sini 4, 6, 2, berarti 0. Plus, min, berarti 0. Yang di sini 6, 2, 4. Plus, min, berarti min 1, plus 1. 6, 4, 2, plus, min, berarti plus 1, min 1. Oke, ini kita lakukan hal yang sama. Jadi kita bandingkan, caranya adalah yang pertama dengan yang pertama. Kemudian yang kedua dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang ketiga. Berarti di sini 2 lawan 4 kalah ya, berarti min 1. Kemudian 4 lawan 5 kalah lagi, min 1. 6 lawan 3 menang, plus 1. Min 1, plus 1, berarti hasilnya min 1. Oke, berarti satunya plus 1. Nanti silakan dihitung, coba. Kemudian 2, 6, 4. 2 lawan 4 kalah, min. 6 lawan 5 plus, jadi 0. 4 lawan 3 menang, plus 1, min 1. Oke, di sini bisa diteruskan sendiri ya. Jadi untuk bentuk normalnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Oke, di sini kita tahu S1, S2-nya, kemudian di sini yang bentuk tabel ini adalah bentuk normalnya, dan payoff-nya adalah masing-masing di dalamnya. Oke, jadi strateginya seperti itu tadi. Karena ada lebih dari satu langkah, kita punya himpunan strateginya juga banyak, tidak cuma 3 saja. Oke. Ya, selanjutnya oke. Saya rasa itu dulu untuk saat ini. Silakan dipelajari dulu mengubah bentuk
permainan ke bentuk yang normal ya. Nanti kita juga ada latihan yang kita sudah punya bentuk ekstensifnya, bentuknya sudah pohon, gimana mengubahnya ke bentuk normal. Itu nanti kita juga ada latihannya seperti itu, dan kita akan lanjutkan ke strategi campuran dan lain sebagainya nanti. Oke, saya rasa sekarang cukup ini, silakan dipelajari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.